Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar yang mudah-mudahan semua dalam lindungan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kumpul di rumah Allah ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kehidupan yang berkah. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan salihah. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita dan keluarga kita selalu sehat walafiat. Allah senantiasa lindungi kita dan keluarga kita dari segala penyakit, bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah ruah. Syukur bisa pergi ke Mekah, syukur bisa tawaf di depan Ka'bah, syukur bisa wukuf di Arafah, syukur kita bisa mabit di Mina dan di Musdalifah, syukur kita bisa sa'i antara Safa dan Marwah, dan bersyukur mudah-mudahan kita bisa ziarah di makam Nabi yang ada di Madinah. Syukur-syukur pulang haji kita bisa beli tanah dan sawah. Syukur-syukur pulang haji kita bisa beli mobil yang mewah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doa kita ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ketawa kenapa? Dan doa kan boleh apa aja, boleh yang bagus-bagus ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang ini kita tahu bahwa ibadah itu ada yang tahunan, kayak ibadah haji setahun sekali, tiap tahun tahunan. Jadi ada yang korban, termasuk ibadah yang tahunan, termasuk puasa Ramadan ibadah tahunan. Lah ada yang ibadah itu yang bulanan, ya. Contoh seperti kita lagi yang sedang puasa Ayyamul Bid itu setiap bulan. Kemudian ada yang ibadah ini yang sifatnya mingguan, kayak sholat Jumat, kayak kita puasa Senin dan Kamis. Ada yang ibadah itu yang harian, seperti sholat dan lain-lain, baca Al-Quran dan lain-lain. Sekarang ini kita sudah masuk yaitu ibadah yang tahunan, ibadah haji. Alhamdulillah jamaah haji kita Indonesia, mudah-mudahan Bapak Ibu keluarganya yang berangkat haji, mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur dan mabrurah. Allah berikan selalu sehat walafiat di tanah suci, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang berangkat haji, keluarga kita mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan-kemudahan dan keselamatan di tanah suci. Dan kita yang belum berangkat haji, semoga Allah berikan rezeki agar kita bisa berangkat haji sebelum kita mati. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibadah yang tahunan lagi adalah korban. Ya, kalau kita belum bisa berangkat haji tahun ini, maka berkorbanlah. Karena juga korban ini adalah perintah Allah langsung di Al-Quran, yaitu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainaka, sungguhnya kami memberimu banyak kenikmatan. Kita ini juga dikasih banyak kenikmatan oleh Allah. Sehat wal afiyah ini mahal. Coba kalau sehari masuk di ICU berapa biayanya selama setahun? Kamu nggak pernah mikir ke sana. Kamu udah punya kerjaan tetap, punya penghasilan tetap, ya. Kita diberikan anak, udah punya anak, istri udah punya istri. Orang-orang belum dapat istri, kamu udah punya istri, ya. Maka ini adalah kenikmatan yang banyak. Buktikanlah syukurmu, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah kamu, tanda syukur. Maka kita semuanya berdasarkan firman Allah ini, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan korban itu hukumnya wajibatun ala dzawil yasar. Orang yang mampu berkorban wajib dia berkorban. Karena bauan har itu kata perintah. Al aslu fil amri al wujub. Kaidahnya asal usulnya perintah di Al-Quran itu adalah wajib. Aqimus sholat wa atuz zakat, tegakkan sholat, tunaikanlah zakat, wajib. Wanhar juga kata perintah juga. Maka menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hukumnya adalah
wajib bagi orang yang mampu. Kalau dia enggak berkorban, dosa. Tapi pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa korban itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib tapi mendekati wajib, sangat dikokohkan, ya. Kenapa? Dasarnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kutiba alayyan nahru, kurban itu bagiku, kata Nabi, diwajibkan. Walaysa biwajibin alaikum, tapi tidak diwajibkan untuk kamu. Ini hadis riwayat Daruqutni. Bahkan Nabi di Mina waktu haji itu menyembelih sendiri dengan tangannya yang mulia, itu adalah 63 ekor kambing dipotong sendiri. Kemudian sisanya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. Ini adalah menunjukkan pelajaran. Abu Bakar ini adalah orang yang sensitif, bahwa ini ada pelajaran, gak lama lagi kayaknya Nabi mau meninggal. Orang-orang sahabat-sahabat sama berkenaan dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu ini. Orang-orang sama senang-senang para sahabat, asik, sudah sempurna, dan nggak ada turun wahyu lagi, nggak ada perintah lagi, nggak ada larangan lagi. Tapi saat itulah Abu Bakar Siddiq adalah orang yang sangat sensitif, malah menangis, nggak mau keluar rumah. Ditanya kenapa, kamu kok seneng-seneng, nggak kayak seneng-seneng kayak kita, wahai Abu Bakar, kamu kok malah menangis? Kamu nggak pernah mikir ayat itu turun, kalau sudah nggak ada perintah, nggak ada larangan lagi, tandanya Nabi nggak lama mau meninggal dunia. Kamu coba pikir, Nabi itu sekarang usia 63 tahun. Kenapa waktu dipotong korbannya itu kok cuma 63? Apa yang disampaikan Abu Bakar itu benar. Dia ngenangan sama para sahabat, ikut nangis semuanya. Betul, Rasulullah nggak lama, satu riwayat adalah 80 hari setelah itu, yang mengatakan 40 hari setelah itulah Rasulullah wafat, meninggal dunia. Makanya akhirnya semua menangis semua. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi juga innan nabi dhuha bikabsyaini amlahaini. Nabi, ini hadisnya Bukhari Muslim. Nabi itu berkorban dengan memotong 2 kibas. Ya, 2 yang korban yang mulia itu adalah kibas, adalah kambing yang domba itu, yang gemuk-gemuk, yang bertanduk. Ini menunjukkan bahwa binatang yang dipotong itu adalah jantan. Boleh enggak binatang korban itu betina? Boleh, enggak ada masalah, yang penting umurnya sudah cukup. Kalau di kampung-kampung banyak betina. Nah, karena apa? Betina dagingnya lebih banyak, ya. Jadi enggak apa-apa kalau ada orang nganterin korban kok betina bawa pulang sono lagi, apaan? Berarti kamu yang enggak ngerti hukum. Enggak apa-apa. Ya, yang penting usianya dia sudah cukup untuk dikorban. Ini Nabi menyembelih sendiri. Demikian juga sunnahnya korban itu, kalau bisa dalam kitab-kitab hadis itu kalau bisa adalah menyembelih sendiri. Kalau ada kemampuan, ya, kalau ada kemampuan. Saat itulah Nabi menyampaikan itu, Fatimah putrinya langsung protes, ya Rasul, saya nggak mampu ya, kalau suruh nyembelih sendiri, saya takut, ya, nggak bisa. Maka apa kata Nabi dengan ucapan Fatimah itu? Kalau begitu ya Fatimah, kumi fashhadi udhiyatiki. Kalau gitu kamu berdiri, kamu saksikan binatangmu yang dikorban itu. Fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin min damiha. Sebelum sampai ke tanah itu sudah diampuni dosa-dosamu dulu, yang korban itu dosa-dosanya. Maka kullu dzambin amil tahu, dosa yang kau lakukan itu akan Allah ampuni semua. Sampai itu sebelum netes, sampai itu darah sampai enggak ngalir. Makanya disuruh biarin dulu, itu ceritanya sunnahnya. Dan ucapkanlah wa quli inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita nggak berani memotong sendiri, maka saksikanlah korbanmu itu.
Ya, ini jangan malah ditinggal keluar kota, ditinggal pergi. Tapi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak sampai menyebabkan terus kurbannya nggak sah, nggak. Lah, banyak orang kadang-kadang nggak ngerti, makanya nih kalau mencoba, yang penting syaratnya 5, sunnahnya yang waktu nyembelih itu 5. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad dan ala sayyidina Muhammad, kemudian menghadap kiblat. Kemudian dia baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama berdoa. Ya. Allah Rasulullah mengajarkan tatkala menyembelih kambing, Bismillah wallahu Akbar, sambil Allahumma hadza anni, ya Allah korban ini atas nama diriku, wa an ummati wa amman lam yudhi min ummati, dan atas nama umatku yang belum berkorban. Ini yang dipermasalahkan oleh ulama. Boleh enggak korban itu atas nama orang yang meninggal dunia? Berdasarkan hadis ini adalah boleh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tapi berdasarkan pendapat yang pertama tidak boleh. Orang yang sudah meninggal tuh ya udah, enggak ada kewajiban lagi. Tapi berdasarkan hadis Nabi tatkala mau menyembelih korban itu, ini adalah korbannya atas nama umatku yang belum pernah berkorban. Enggak disebutkan yang belum berkorban tuh yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang nganterin kambing ke panitia, Pak ini korban atas nama ibu saya ya. Wah ini pasalnya ini khilafiyah nih mas. Ini udah nggak usah banyak cerita di situ, udah terima aja udah, daripada dibawa pulang lagi nanti malah. Udah terima aja, ada hadisnya kok riwayat Imam Tirmidzi ya. Udah dibawa sembelih aja ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu juga Nabi mendoanya, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah terimalah korban atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini pendapat yang ketiga, bahwa hukumnya korban itu adalah sunnah kifaiyah. Artinya apa? Satu binatang itu boleh untuk satu keluarga. Ini adalah pendapat sedikit, tapi ada hadisnya juga sahih. Karena apa? Dalam ijma' ulama, dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan satu kambing itu adalah untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang, dan satu unta 10 orang. Tapi bolehkah orang kaya semuanya korbannya 3 kambing? Boleh. Kalau orang kaya raya cuma korbannya cuma 1 kambing, ya Allah, enggak cukup dibagikan, mustahiknya banyak. Tapi bagi orang, tapi ada namanya hukum kifayah, sunnah kifayah itu boleh 1 kambing untuk 1 keluarga. Ini berdasarkan hadis Mukhnif bin Sulaim. Ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun. Pokoknya setiap tahun itu 1 keluarga harus ada yang korban. Ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Juga hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kana rajulu fi hadi Rasulillah yudhi bisyati anhu. Ada seseorang zaman Nabi itu korban cuma 1 kambing atas nama dirinya, wa an ahli baiti, dan atas nama keluarganya. Mereka makan, mereka bagikan untuk orang fakir miskin sampai terkenal, dan Nabi membiarkan. Jadi hal seperti itu tidak wajib. Ingat loh, boleh tapi tidak wajib 1 keluarga itu cuma 1. Kalau orang duitnya banyak maksud cuma 1 sih ya. Maka pendapatlah yang majhur atau yang masyhur, nanti yang muttafaqun alaih kasarnya, yang sudah disepakati semua ulama, yaitu kalau bisa 1 kambing 1 orang. Tapi kalau seumpamanya dia atas nama keluarga, terima aja, nggak ada masalah. Itu ada hadisnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kedua, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat apakah hukumnya sampai wajib. Ada hadis Nabi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa bulan ini kita dikasih kelapangan rezeki, anggaplah bisa beli kambing. Ya, kalau kambing nggak beli 3,5 juta atau 5 juta, kita punya uang 10 juta, berarti ada kemampuan. Kok dia nggak mau korban? Kata Nabi, jangan deket-deket tempat ibadah kami. Nggak usah kamu ke masjid, nggak usah ke musola. Apaan pelit kamu, dikasih banyak kenikmatan oleh Allah, kamu nggak mau melaksanakan perintah Allah.
Kalau perintah atasanmu, perintah partaimu, kamu jam berapapun kamu nurut. Tapi kalau diperintah oleh Allah dan Rasulullah, kamu sekali-kali sama sekali nggak ada setrum sama sekali. Saatnya musim sepeda, 200 juta dibeli, 100 juta dibeli, musim sepeda goes. Saat itu batu akik, beli batu akik mahal banget. Saatnya orang lagi terkenal burung-burung, dia beli burung. Giliran saatnya korban, bukan beli kambing, malah beli tusuk sate. Ya, cuman beli tusuknya doang, mau nyate. Ini metitil namanya, bakhil, pelit ya. Maka kalau sampai dicabut nikmat Allah, jangan salahkan Allah. Buktikan kalau kamu setelah korban nanti rezeki itu Masya Allah, yang tadinya seret-seret akan Allah buka. Yang asalnya punya utang di orang ditagih susah, coba nanti tagih habis korban. Ya Allah, berkat wasilah saya korban, mudah-mudahan yang orang-orang yang punya utang sama saya sama bayar. Nanti buktikan aja ya. Kita butuh keyakinan. Kemudian kenapa enggak mau berkorban? Al-udhiyatu li sahibiha bikulli hasan, bikulli syaratin hasanah. Ini hadis Nabi sahih bahwa bulu-bulu domba, bulu-bulu binatang yang disembelih itu semuanya dicatat amal soleh untuk orang yang berkorban. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, khairul udhiyati al-kabsyu al-akron. Sebaik-baik korban itu adalah kibas domba yang gemuk ya. Maka kalau sapi kolektif 7 orang, kemudian bulunya dihitung dengan satu domba ini, bagian yang sepertujuh tadi masih banyakkan bulunya. Makanya kalau lebih mulia kata Nabi korban pakai kambing. Tapi sekarang ini banyak di mana-mana korban sekarang sudah sama kolektif pakai sapi ya. Karena apa alasannya? Dagingnya lebih banyak. Semua ulama Indonesia, khusus di Indonesia, sudah sepakat semua, umarok dan ulama sepakat kita tidak boleh korban binatang dari Kuningan, nggak boleh ya. Paham mbak? Nggak boleh ya. Bukan Kuningan di Cirebon, bukan loh ya. Binatang dari Kuningan berarti dari kuning, nggak bisa disembelih, namanya besi ya, nggak boleh ya. Hanya Nabi menyampaikan bahwa arbaatun la tuzzi'u fil adha. Ada 4 binatang yang tidak boleh dipakai korban. Ini hati-hati yang beli daging, yang beli binatang. 1 al-aura atau pedagangnya. Al-aura al-bayyin auruha kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Binatang yaitu yang matanya buta, picek. Ya, liatin matanya, jeli. Kalau dia menyerahkan binatang, bang mau korbannya nih bang, lihat dulu binatangnya. Wah, kenapa bang? Ini bener sih gede banget, tapi matanya picek bang. Mohon maaf kami nggak sanggup. Itu panitia yang tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sampai picek diterima, disembelih, maka nanti yang oleh malaikat di akhirat adalah panitianya nih. Panitia yang paling berat itu bagian selektif kambing. Itu harus benar-benar jeli. Ada sapinya buta semuanya. Kemudian yang kedua wal maridhah al bayyin maraduha. Binatang yang sakit ya, kelihatan nampak sakitnya. Kalau yang sehat itu kan kambing aktif itu. Ini cuma nunduk aja. Ya, itu tandanya dia udah sakit itu ya. Makanya sekarang kalau bisa dapat surat pengantar dari Kementerian Kesehatan tuh aman, ditanggung udah insyaallah ya. Maka kalau sampai mati dia sakit disembelih, kemudian yang makan dapat dagingnya mati semua, siapa yang besok ditangkap oleh malaikat panitianya dulu? Kenapa kamu sakit? Sampai di masjid saya pernah malam-malam diantar sore, malamnya mati. Tapi udah kita ada perjanjian nih, kalau ada yang mati sakit supplier ganti loh ya. Iya diganti, alhamdulillah sih. Kalau enggak tombok panitia, udah enggak dapat apa-apa, tombok. Enggak ada perjanjian kalau sama supplier ya. Kemudian yang ketiga yang enggak boleh wal arja, binatang yang pincang ya.
yang pincang. Sekarang itu nurunkan binatang, ya Allah, lihat di televisi itu. Ada yang dari laut disuruh anjlok, ada yang dari mobil disuruh anjlok. Itu kalau sampai ke tempat tingtuk, tolak, jangan mau, biarpun gendut kayak apa, karena nggak memenuhi syarat dalam agama. Korban itu untuk Allah dicarikan yang pincang. Coba kamu punya istri pincang aja nggak mau, ya. Coba ada perempuan cantik tapi pincang, ini mau ya kira? Nah, apalagi kambing jadi korban. Makanya apa-apa kambing hitam disalahin, kambing hitam lulu, kata kambing hitam udah, gua nggak salah nggak apa, ya. Ini diantaranya jangan. Karena apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu di Al-Qur'an bagaimana putranya Nabi Adam, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakan ya Muhammad kepada orang-orang umatmu, semua orang Islam, bagaimana dengan cerita yang benar-benar terjadi yang secara benar. Bagaimana kedua putranya Adam, Qabil dan Habil itu idqurraba qurbanan. Tatkala mereka berdua, Qabil dan Habil berkorban, fatuqubila min ahadima, diterima salah satunya. Ya, Qabil itu kakaknya, anak pertamanya. Kenapa disuruh korban? Gara-gara wadon. Ya, karena Qabil itu saudara kembarnya itu Iklimah itu cantik. Adiknya Qabil namanya Habil, itu saudara kembarnya itu labuda nggak cantik. Aturannya pernikahan itu harus silang. Karena saat itu belum nyari besan, Nabi Adam belum ada. Cuma Nabi Adam mau nyari besan kemana? Jadi syariatnya nikah nggak boleh saudara kembar, silang. Qabil nggak mau terima, nggak ya, saudaranya adik saya jelek, aku mau nyari Iklimah yang cantik tuh. Laki-laki yang dipandang tuh cantik dulu tuh. Termasuk bapak-bapak pengennya cantik kalau punya tuh, ya. Ini dari Qabil, dari itu udah cantik-cantik, nyari cantik. Wah, nggak bisa, kata Nabi Adam. Kata Allah, kamu harus silang adikmu dapat saudara kembarmu. Ya udah gini aja, kalau kamu nggak mau, sekarang kata Allah kamu disuruh korban. Mana yang korbannya diterima, dilalap oleh api, kamu taruh di lembah gunung, lihatin, itulah yang berhak menikahi Iklimah. Gimana, setuju? Deal, setuju. Gitulah, setuju bilangnya. Nah, Qabil sama Habil jiwanya beda. Habil tuh orangnya dermawan, adiknya itu cari kambing yang gemuk, yang bagus. Tapi kalau Qabil tuh enggak, pelit, ya. Ya, makanya kalau bapak kalau mau korban pesan saya nanyanya kepada penjual. Pertama nanya, bang, yang paling bagus berapa, bang? Paling bagus dulu, biarpun nggak bisa beli nggak apa-apa. Yang paling bagus, jangan, bang, yang paling murah berapa, bang? Ini Qabil nih, Qabil ini yang terlihat. Yang Qabil itu yang kurus, yang itu yang jelek gitu. Kayak meskipun kalau harganya itu dia nggak mampu, nggak apa-apa, Allah nggak melihat harganya. Nah, kata Allah, yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Ayanalallahu luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah itu ketakwaan, taatmu, nurutmu, itulah sama Allah, bukan masalah kambingnya. Maka akhirnya dimakanlah api, yaitu korbannya Habil. La'aqtulannak, akan aku bunuh kamu Habil adikku. Dia sakit hati, dia nikah sama Iklimah. Tuh gara-gara wadon itu adiknya dibunuh. Sampai sekarang gara-gara wadon setiap hari ada orang dibunuh gara-gara perempuan. Makanya kalau orang gara-gara perempuan, ya Allah Pak, malu, perempuan masih banyak. Kamu ngalah aja. Kata Nabi, akhir zaman itu satu laki akan dikejar 50 orang, Pak, hadis Bukhari Muslim. Makanya nungguin aja itu 50 aja, nggak usah, udah ngalah aja udah. Kalau ambil karena kalau kamu seneng aja udah. Ya, ini hadis Bukhari Muslim. Ya, sekarang kalau di status pendudukan itu sudah 1 dibanding 3 dibanding 4, itu Indonesia. Belum 1 dibanding 50, ya, tungguin aja sampai 1 dibanding 50. Ntar perempuan itu selama nggak malu-malunya, biarpun suami laki-laki sudah punya istri, dia akan godain. Wah, asik Ustaz, saya tungguin, asik dengkulmu,
Kalau iman nggak kuat bang, kamu bisa berzina kamu, ya. Makanya udah nikmati aja istri yang kamu dapatkan itu, nanti di surga akan diganti dengan 70 kali cantiknya bidadari. Yang penting antarkan putra putrimu, istrimu ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu usahakan korban kita tahun ini mudah-mudahan bisa korban. Apalagi kalau kita nadar, wajib. Ya Allah, kalau anak saya lulus, anak saya diterima kerja, saya tahun ini akan korban. Wajib itu, nggak boleh kita makan dagingnya, ya. Meskipun kalau nggak nadar, yusannu lil mudhi, disunahkan orang yang korban itu ayyakula min udhiyati, disunahkan makan binatang korbannya. Bahkan pembagiannya adalah ayyakula sulusa, sepertiga, untuk dia maksimal sepertiga. Sedekahkan sepertiga, disimpan sepertiga. Maka kalau ada orang korban, bang saya korban ini sapi bang, oh ya bagus, tapi saya minta pahanya 4 ya bang. Hah? Pahanya 4, sana bawa pulang dah, udah potong sendiri. Udah panitia suruh bagian perutnya doang, jangan kasih. Udah bang, kalau 4 bawa pulang aja nih bang, bawa pulang. Nggak sanggup gua dah katanya. Nah, cuman motongin dia sendiri, ya. Ini maksimal lah 1 paha kasih, ya 1 paha. Jangan sampai kelebihan, tuh panitia nanti apa itu yang tanggung jawab, ya. Maka demikian juga bahwa dalam berkorban ini Rasulullah SAW juga berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, tatkala suruh menyembelih sisanya yang 63 tadi, disembelih Sayyidina Ali, dan pesannya harus dibagikan semuanya, ya, bagikan semuanya, termasuk kulitnya, termasuk jeruannya, semua suruh bagikan semua. Bahkan wala yu'til jazzar min lahmiya syai'an ka'ajrin, enggak boleh tukang jagalnya itu dikasih sebagaimana transaksi upah, enggak boleh. Bang ini upahnya kepala sama kaki, enggak boleh. Tapi kalau Anda ngasih sifatnya dia sedekah boleh, tapi jangan jadikan transaksi jadi upahnya, itu enggak boleh. Panitia yang bisa tanggung jawab. Enggak boleh jual kulitnya. Semua ulama kecuali Abu Hanifah boleh, atas asas manfaat. Abu Hanifah itu seringkali yang dipikirkan asas manfaat. Kenapa Abu Hanifah mengatakan itu? Kalau orang dikasih kulit, mana mau korban, musim korban ini tak kasih kulitnya, emplokan sendiri sana itu kulitnya, ngasih cuman kulit doang untuk apa? Daripada enggak manfaat, maka mendingan dijual hasilnya, nanti dipakai uangnya, dipakai beli plastiknya, pakai untuk panitia, itu boleh menurut Imam Abu Hanifah, ya. Sebab kadang-kadang jagal nakal, kalau nggak dikasih kulitnya kadang-kadang asal disobek, itu harinya dijual nggak laku. Ini juga banyak kadang-kadang orang yang nakal seperti itu. Kemudian tidak boleh, ini kata Abu Burdah, khotobana Rasulullah kala berkhutbah pada hari nahar, maka mengatakan man sholla sholatana, barang siapa yang sholat seperti sholat kami, wa wajhiha qiblatana wa nusukana fala yadbah hatta yusolli, enggak boleh menyembelih binatang korban itu sebelum dia sholat. Jadi kalau panitia mau pakai sarapan daging kambing, maka jangan pakai menyembelih korbannya orang itu, haram itu, enggak boleh. Kenapa? Pakai daging korban kambing yang hadiah daripada supplier. Sebenarnya kalau 100 supplier ngasih hadiah 1, itu potong silahkan, potong sebelum untuk makan panitia silahkan. Tapi jangan menyembelih binatangnya orang. Kamu nanti akan ditangkap polisi semua, tangkap sama malaikat semua di akhirat panitia itu. Jadi kalau sarapan pagi ngambil kambing yang hadiah dari itu, atau motong ayam yang lain aja deh, yang enggak boleh. Sebab apa? Kata Nabi, wa man dabbaha, ya, hadis Bukhari Muslim, man dabbaha qabla shalah, orang yang menyembelih kata Nabi sebelum salat, fa inna ma yadbahu li nafsihi, itu sebenarnya hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, sedekah biasa. Tapi wa man dabbaha ba'da shalah, setelah nyembelihnya itu setelah salat dan setelah 2 khutbah, faqad atamma nusukanya, dia telah menyempurnakan ibadahnya, wa asaba sunnatal muslimin, dan sesuai dengan sunnahnya orang muslimin semua.
Makanya ini harus ada aturan-aturannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian bolehkah kita membagikan dagingnya kepada daerah lain? Boleh. Wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhar. Boleh kita membagikannya daging korban meskipun ke negara lain. Saudi Arabia itu kalau Masya Allah Bapak dulu belum pernah ya ngelihat, kalau belum dimasak seperti sekarang. Dulu itu kalau banyak bergelimpangan kambing-kambing itu busuk, nggak diapa-apain, nggak dimasak, nggak, saking banyaknya kambing jamaah haji jutaan. Coba sekarang disembelih jret, kemudian dibikin apa yang dikalingin itu namanya kornet ya, itu terus dibagikan, itu boleh. Kalau semuanya Bapak ada daerah sini udah cukup lah daerah kamu, terus ada daerah lain minta kasih, nggak apa-apa. Daging kurban itu boleh dibagikan tidak hanya kepada orang Islam saja, non muslim pun kalau punya tetangga kasih. Tapi kalau zakat tidak boleh kepada orang non muslim, harus orang Islam syaratnya. Tapi kalau kurban boleh non muslim. Sebabnya apa? Kalau sebelahnya semua sama nyate, non muslim, anak-anaknya nangis, mak nyari sate, nyari daging dari mana? Kita kan nggak Islam, mak. Lah, kasihan seperti itu kamu kasih, siapa tahu gara-gara kamu kasih itu jadi namanya lah orang yang hatinya jadi terhibur, jadi dia masuk Islam. Jadi boleh. Termasuk ngasih kepada orang kaya, orang mampu juga boleh ya. Orang mampu juga doyan ya. Ustadz dikasih boleh ya. Kemudian apa itu imam boleh, muadzin, utamakan orang-orang yang dekat-dekat. Satpam dikasih, utamakan. Ini jangan yang jauh-jauh dikasih, orang yang dekat malah nggak dikasih. Ini jangan sampai itu terjadi. Nanti kita akan kena sanksi karena mengutamakan orang lain, keluarganya doang, ya familinya, tapi nggak mengutamakan fakir miskin. Kemudian yang terakhir, bahwa hadis Nabi dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun, tidak ada amal anak Adam yang ahabbu ilallah, yang paling dicintai Allah ya pada hari nahar itu, katimbang yaitu dzabhul udhiyah, korban. Enggak ada amal apapun yang paling mulia pada lebaran haji Idul Adha itu kecuali adalah berkorban. Oleh sebab itu Bapak Ibu, berkorbanlah sebelum Anda jadi korban ya. Kenapa Ustaz? Ceritanya ada jamaah saya, biasanya setiap tahun, ini di Galaksi, di Bekasi, setiap tahun itu, ini pengakuan dia, setiap tahun itu selalu korban. Selalu korban. Saya tak ngomong gitu, bener Ustadz. Bener kenapa Pak Haji? Gini menimpa saya itu Ustadz, berkorbanlah sebelum jadi korban. Saya biasanya setiap tahun itu korban Pak Ustadz. Terus hari ini kan saya libur, ngomong sama Allah, ya Allah sekali-kali saya mau libur gak korban, Allah libur. Orang sekali-kali ya Allah. Ya, apa yang terjadi? Dia liburan lah keluar kota pas hari lebaran itu. Apa yang terjadi? Mobilnya tabrakan sampai habis kurang lebih 25 juta. Kalau bilang korban cuma 3 juta saat itu. Makanya benar Ustaz, korbanlah sebelum kamu jadi korban. Pilih mana ya? Terserah, kalau Bapak nggak mau berkorban, nanti Rasulullah dan Allah akan marah. Kalau nikmat dicabut, kamu dikasih musibah, jangan salahkan Allah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita tergugah hati kita untuk berkorban. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, agar mudah-mudahan Allah senantiasa akan ridho kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.